Hai adik-adik semua, selamat datang di channel Guru Sekali. Sekarang kamu akan mempelajari pelajaran kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Untuk pembelajaran keempat, tanpa berlama-lama kita lanjut ke materi. Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Kamu akan mendengarkan sebuah dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Berikut adalah dongengnya. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Ini adalah dialog yang terjadi antara kedua putri. "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini," kata putri pertama. Putri kedua pun berkata, "Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih, bersih, dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya," kata putri pertama. "Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu," kata bunga sedap malam. Bunga anggrek menjawab, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Bunga mawar biru menjawab, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana." Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Jadi, dari bacaan ini bisa kita peroleh informasi bahwa bunga melati adalah bunga yang membantu proses penyerbukan pada bunga-bunga. Penyerbukan merupakan salah satu perkembangbiakan alami yang terjadi pada tanaman. Bunga sedap malam berkata, "Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati." "Aku juga mau minta maaf, Melati," kata anggrek. "Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami." Bunga mawar biru pun berkata juga, "Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya." Bunga melati menjawab, "Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk." Kita akan mengerjakan
tugas. Tugasnya adalah ayo menulis. Adapun yang kamu tulis adalah 4 tokoh yang ada pada dongeng yang barusan kita baca, beserta lengkap dengan karakter mereka. Untuk menjawab tugas tersebut, kamu bisa lakukan dengan membuat tabel berikut. Jadi di dalam tabel terdapat 2 kolom. Kolom pertama adalah kolom tokoh dan kolom karakter. Sebelum menjawab tugas ini, kamu harus tahu dulu apa sih pengertian tokoh dan apa sebenarnya karakter itu. Jadi tokoh adalah pemeran yang ada dalam cerita, atau lebih tepatnya siapa-siapa saja yang terlibat dalam cerita. Sedangkan karakter adalah sifat dari pemeran dalam cerita. Selanjutnya, kamu akan melakukan kegiatan ayo bercerita. Kita akan mendengarkan cerita berikut. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Lalu, bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Itu berarti jika kamu pernah melakukan suatu kesalahan kepada orang lain, untuk memperbaiki kesalahan tersebut, baiknya kita harus meminta maaf. Pernahkah kamu meminta maaf? Ayo lakukan kegiatan bersama orang tua. Coba ceritakan pengalamanmu tersebut. Wah, ternyata pembelajaran kita telah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas kamu. Walaupun di rumah, kamu harus tetap serius untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.